Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah dan ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah bunda kami yang kami muliakan, hari ini saya ingin sedikit membahas apa yang akhir-akhir ini agak menjadi buah bibir, yang menjadi trending topik di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya yang banyak melintas di media sosial. Setidaknya saya tengok itu ada dua hal, Pak, yang menjadi bahan perbincangan di kalangan kita hari ini. Yang pertama itu, yang hangat itu masih seputar capres dan cawapres. Semakin hangat nampak sama saya diskusinya dan perdebatannya. Pada akhirnya ayah bunda yang dimuliakan Allah, siapapun yang kita calonkan nanti, yang penting ukhuwah kita tetap terjaga. Siapapun calon kita nanti, yang penting presidennya A, yang penting presidennya amanah. Amin ya robbal amin. Boleh menyebut amin sini, Pak? Boleh. Kemarin saya tengok katanya tak boleh pula nyebut amin lagi. Nah, ini cari pasal nampaknya ini. Kalau tak boleh nyebut amin ini bahaya ini. Terlebih nanti kalau ibu mungkin aman, kita yang laki-laki yang agak parah nih. Kenapa? Setidaknya dalam sholat yang 5 kali sehari, 3 kali kita akan menyebutkan amin kuat-kuat. Waladdallin. Amin. Akan disebutkan. Maka ayah bunda dimuliakan Allah, insya Allah presiden kita nanti amanah. Amin ya rabbal alamin. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, tanyalah orang yang tahu. Tanya guru-guru kita, tanya ulama-ulama kita. Jangan hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu. Kedua yang menjadi trending topik itu hari ini masih seputar Palestina. Di tengah kemarin dibuat perjanjian gencatan senjata, tapi ternyata kemudian saudara-saudara kita dibantai lagi, dibunuh lagi di Palestina. Maka ayah bunda, saya tak akan membahas poin yang pertama, tapi saya akan membahas poin yang kedua saja. Bulan yang lalu sudah kita singgung tentang Palestina. Bulan yang lalu yang kita bahas ada dua poin besar. Apa dua poin besar yang kita bahas bulan lalu? Yang pertama tentang gambaran orang-orang Yahudi di dalam Al-Quran. Seperti apa Allah menggambarkan orang-orang Yahudi. Maka banyaklah ayat yang telah kita uraikan, kita jelaskan. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 61. Ada surat Al-Baqarah ayat 120. Ada surat Ali Imran ayat 181. Ada surat Al-Maidah ayat 82. Ada surat An-Nisa ayat 155. Ada surat At-Taubah ayat 30. Itu yang kita bahas kemarin.
Masih ingat ayah bunda ayat-ayatnya? Ah, itu kami nak lupa Pak Ustaz. Itu bana yang tak takana. Cie lupa selabian tak takana. Alhamdulillah berarti kita masih manusia. Fitrahnya manusia itu lupa. La yusammal insanu insanan illa linisyanihi. Taklah disebut manusia dengan sebutan insan kecuali karena lupanya. Yang paling mudah bagi manusia untuk melupakannya ada dua. Satu, melupakan ilmu. Dua, melupakan hutang. Dari dua ini Bapak Ibu, ada lagi yang paling mudah bagi orang untuk melupakannya. Kira-kira mana Bu? Ilmu atau hutang? Nah, Bapak Ibu lah yang tahu, tidak perlu saya perjelas di situ. Sifat kita itu lupa. Satu di antaranya surat Al-Baqarah ayat 61 itu Allah berfirman, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Allah hinakan, bahkan Allah memurkakan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah dan karena mereka telah banyak membantai, membunuh para nabi. Ingat ayah bunda penjelasan kita kemarin, dalam sehari orang Yahudi bisa membunuh berapa nabi? Orang Yahudi dalam sehari bisa membunuh 70 nabi. Itulah jahatnya orang-orang Yahudi. Ayah bunda dimuliakan Allah. Kesimpulannya kemarin, seperti apa Allah menggambarkan Yahudi di dalam Al-Quran? Satu, kufur terhadap ayat-ayat Allah, banyak membunuh para nabi, ingkar janji, dan kemudian orang-orang Yahudi adalah orang yang paling benci kepada orang-orang beriman, orang-orang Islam, dan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tak segan-segan untuk menghina dan melecehkan agama. Dalilnya itu ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Kemudian poin kedua, poin besar yang kita jelaskan adalah pandangan Palestina dalam syariat kita. Palestina itu adalah negeri yang penuh dengan berkah. Keberkahannya tiga kita jelaskan kemarin. Kenapa Palestina berkah? Satu, Palestina itu adalah negerinya para nabi. Banyak nabi yang lahir atau setidaknya pernah menginjakkan kaki di Palestina. Yang kedua, keberkahan Palestina karena Palestina menjadi tanah tegak berdirinya Masjid Al-Aqsa. Terakhir ketiga, Palestina itu berkah karena Allah yang menyebutnya sebagai negeri yang diberkahi. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi negeri-negeri yang ada di sekeliling Masjid Al-Aqsa. Nah, itu dua poin yang kita jelaskan. Ada satu yang menggantung, ayah bunda dimuliakan Allah. Mudah-mudahan selesai hari ini. Bulan depan kita lanjutkan belajar hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi. Apa dianya? Sejarah kejam dan kejahatan orang-orang Yahudi. Sejarah kejam dan kejahatan orang-orang Yahudi. Kita jelaskan ayah bunda supaya nanti orang tak ragu lagi. Karena kita tengok banyak buzzer-buzzer hari ini yang tak percaya akan bejatnya, biadabnya orang-orang Israel, orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi. Kalaulah hari ini masih ada orang Islam tak percaya dengan jahatnya orang Israel, orang-orang Yahudi, itu sesungguhnya Islamnya dipertanyakan. Jangan-jangan tak pernah baca Al-Quran, ataupun baca Al-Quran dia tidak tahu arti Al-Quran yang dia baca. Tahu pun dia arti Al-Quran yang dia baca, jangan-jangan dia tidak percaya. Kan ada hal-hal seperti itu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tak percaya sehingga menjadi buzzer membela Israel. Nah, sekarang kita tengok lebih jelas seperti apa kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi. Ayah bunda yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa beda orang Yahudi dengan Bani Israel? Apa beda Yahudi dengan Bani Israel? Semua orang Yahudi adalah Bani Israel, tapi tidak semua Bani Israel adalah Yahudi. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub nama lainnya Israel. Siapa nama lain Nabi Yakub bunda? Israel.
anak cucu keturunan Nabi Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Nama saya Doni. Anak cucu keturunan saya disebut dengan Bani Israel pula. Ini ciri gara-gara nampaknya nih. Anak cucu keturunan saya berarti Bani Doni. Kalau Bani Israel itu anak cucu Nabi Yakub alaihi salam. Memang kalau belum berbuka maksimal nih payah konsentrasi nampaknya nih. Ibu-ibu saya banyak yang puasa nampaknya. Ayah bunda dimuliakan Allah. Nabi Yakub atau nama lainnya tadi Israel punya 12 orang anak. Yang 12 anak ini ayah bunda lahirnya bukan dari satu rahim, 4 rahimnya dari sirah yang kita baca. Artinya Nabi Yakub punya istri 4. Siapa saja nama istri Nabi Yakub? Ada namanya Lia, ada namanya Zulfa, ada namanya Rahil, yang satu lagi saya lupa. Nah, Nabi Yakub anaknya berapa? 12 orang anak. Itulah Al-Quran yang menyebutkan dalam surat Yusuf. Ayah bunda boleh tengok surat Yusuf ayat yang keempat. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya Nabi Yakub, Ya abati, wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku ada 11 bintang tambah bulan juga matahari. Ra'aituhum li sajidin, semuanya pada sujud kepada aku wahai ayahku. 11 bintang yang dimaksud itu ayah bunda saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu apa kata Nabi Yakub mendengarkan cerita anaknya Nabi Yusuf? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpi-mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Fayakidu laka kaida, nanti saudaramu bisa buat tipu daya makar kepada engkau wahai anakku. Inna syaitan, sesungguhnya setan, lil insani aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ayah bunda, 11 bintang yang dimaksud di situ siapa tadi? Saudara Nabi Yusuf, yang matahari itu Nabi Yakub, dan kemudian yang bulan itu ibunya Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf bermimpi diceritakannya kepada Nabi Yakub, maka kata Nabi Yakub, jangan ceritakan mimpimu itu. Mimpi Nabi Yusuf itu baik atau buruk ayah bunda? Baik atau buruk? Baik. Kebaikan itu boleh tidak kita ceritakan kepada orang? Boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang engkau dapat maka ceritakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Nabi Yusuf dapat nikmat, tidak boleh sama Nabi Yakub untuk diceritakan. Kenapa? Ayah bunda, tak semua orang senang melihat kita dapat nikmat. Kalaupun nak menceritakan nikmat, tengok-tengok dulu, jangan kepada semua orang. Kenapa? Kadang-kadang manusia ada satu penyakit di dalam hatinya yang disebut dengan iri, dengki, SMS kata orang hari ini. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangganya yang beli kulkas, dia yang kedinginan, busuk hati kata orang Pariaman. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, Nabi Yakub mengingatkan, jangan diceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Nabi Yakub sudah mencium kedengkian, ketidaksukaan saudara-saudara dari Nabi Yusuf kepada dirinya. Maka pada akhirnya ayah bunda dimuliakan Allah, kedengkian saudara Nabi Yakub itu berpuncak kepada apa? Kedengkian saudara Nabi Yusuf itu puncaknya di mana? Ketika mereka melihat Nabi Yakub yang sangat sayang kepada Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga mereka berkata,
Ayah bunda boleh nanti lihat surat Yusuf ayat yang ke-8. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنا أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا, ingatlah ketika mereka, maksudnya saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, apa kata mereka? La Yusufu, sungguh Yusuf Tuha, kata di antara mereka, ahabbu ila abina minna, sungguh sangat disayang oleh ayah kita daripada kita. Inna abana lafi dhalalim mubin, dah sesat ayah kita itu. Nah, anak Nabi Yakub berapa tadi? 12. Ada Nabi Yusuf, ada adiknya Bunyamin, lalu kemudian ada namanya Lavi, kemudian ada namanya Yahuza. Cerita kita kan intinya sejarah kejahatan orang-orang Yahudi. Jadi ayah bunda, sejarah kejahatan orang-orang Yahudi itu bisa ditengok di zaman Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Seperti apa jahatnya mereka. Jadi di dalam sirah kita baca, bapaknya orang Yahudi itu tadi Yahuza, anak Nabi Yakub itu. Sekalipun tentang bapaknya orang Yahudi itu terjadi perdebatan yang panjang di kalangan para ulama, tapi satu di antaranya bahkan dalam ensiklopedi kita baca, yang menjadi ayahnya orang-orang Yahudi itulah anak Nabi Yakub yang bernama Yahuza tadi, atau yang dikenal dengan Yahuda juga. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, kenapa kok mereka tidak senang melihat Nabi Yusuf yang sangat disayang oleh Nabi Yakub? Ayah bunda, Nabi Yakub sayang kepada Nabi Yusuf bukan tanpa ada alasan. Alasannya, ayah bunda, istri Nabi Yakub berapa tadi? 4 orang. Rahil, yang istrinya yang termuda itu, yang kemudian melahirkan Nabi Yusuf dan adiknya yang bernama Bunyamin. Di saat Bunyamin lahir, si Rahil meninggal dunia. Ibunda Rahil meninggal dunia. Maka status Nabi Yusuf bersama adiknya Bunyamin tadi berarti piatu. Pertanyaan ayah bunda, wajar ndak kalau sayang tertumpah kepada anak yang piatu yang tak punya ibu tadi? Dan kemudian usianya sangat belia sekali, masih anak-anak, wajar ndak? Ayah bunda dimuliakan Allah, kita ajalah anak bunda 2, 1 perempuan 1 laki-laki. 1 perempuan kuliah di fakultas di jurusan akuntansi, kuliah dia di daerah Panam sana. Jam 7 dia dah keluar dari rumah, kemudian pulang dia jam 9 malam karena ada tugas kerja kelompok. 1 lagi anak bunda usianya 1,5 tahun atau 2,5 tahun. Pertanyaan saya, sama ndak perlakuan ayah bunda kepada anak pertama perempuan yang usianya lebih kurang 20 tahun dengan anak yang kedua yang usianya lebih kurang 2,5 tahun? Sama ndak? Tadi keluarnya jam 7, pulangnya jam 9. Bunda jelas nih, ini anaknya soleh baik nih, solehah baik. Sudah berarti 7 ke 7 12 jam tambah 2 menjelang 9 berarti 14 jam bunda tak berjumpa dengan anak gadis bunda. Pas sampai di rumah, diketoknya pintu, assalamualaikum mama. Waalaikumsalam anak mama yang cantik. Muah, lalu bunda cium-cium. Begitu bunda memperlakukannya. Begitu pak? Atau bapak? Begitu pak? Enggak kan? Biasa-biasa aja kan. Dah pulang dek, lancar di perjalanan dan seterusnya. Kenapa kok lama pulang? Nah kan biasa-biasa aja kan. Tapi anak kita yang 2,5 tahun tadi bagaimana perlakuan bunda? Mau dia bangun tidur baunya acem, anak mama nih dicium juga dulu. Dia habis mandi dicium, agak terberat, nampak berat pempesnya itu berisi pertanda ada di dalam, dicium juga kadang-kadang. Begitulah kepada anak yang masih kecil tuh. Karena saya pengalaman pak, itu anak saya masih kecil, 2 tahun lebih kurang. Tiap sebentar dicium, tiap sebentar disayang. Itu fitrah kita sebagai manusia. Tapi apalah daya, saudara Nabi Yusuf tadi sudah kadung benci, tidak suka melihat Nabi Yusuf yang sangat disayang oleh Nabi Yakub alaihi salam. Pada akhirnya apa? Mereka ingin memisahkan Nabi Yusuf dari
ayahnya Nabi Yakub. Bagaimana cara mereka untuk memisahkan Nabi Yusuf dari ayahnya Nabi Yakub? Tengok ayat yang ke-9. Uqtulu Yusuf. Kita bunuh ajalah Yusuf ni, kata mereka. Mereka rapat kecil-kecilan, dibuat grup WhatsApp adik-beradik, isinya 10 orang. Mereka berdiskusi bagaimana cara menjauhkan Nabi Yusuf dari Nabi Yakub alaihi salam. Keluar usulan. Usulan pertama ditulis bunuh saja Yusuf. Usulan ini kemudian ditimpali oleh yang lainnya. Datang lagi komentar berikutnya. La taqtulu Yusuf, jangan kalian bunuh Yusuf. Terus kalau tak kita bunuh Yusuf ni, otomatis sayang ayah itu akan selamanya tercurah kepada Yusuf dan kita diabaikan. Terus kalau usulan kamu apa? Wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Tak perlu kita bunuh dia, tapi cukup kita campakkan si Yusuf ke dalam sumur. Walhasil kemudian setelah diskusi panjang disetujui. Akhirnya oke, Nabi Yusuf tidak jadi dibunuh, tapi hanya dimasukkan ke dalam sumur. Ustadz, ada juga WhatsApp di zaman itu Pak Ustadz? Ada. Macam mana bentuknya Pak Ustadz? Tak perlu awak tahu. Yang penting ada. Orang kan kadang-kadang suka menanya sesuatu yang tak penting. Ustadz, jawab Nabi Adam dengan Siti Hawa menikah, Pak Kuahnya siapa Pak Ustadz? Pak Kuah Nabi Adam pun dia tanya. Nah, ayah bunda, disepakati Nabi Yusuf tak jadi dibunuh, tapi dicampakkan ke dalam sumur. Sekarang mereka berpikir bagaimana cara agar bisa membawa Nabi Yusuf ini ke dekat sumur. Kenapa? Sumur yang dituju itu jauh. Sementara Nabi Yusuf tak pernah lepas dari ketiak Nabi Yakub. Tidak pernah jauh dari tatapan Nabi Yakub alaihi salam. Ini berat nih, membawa dia ke tempat yang jauh itu bukan sesuatu hal yang gampang. Tapi ayah bunda dimuliakan Allah, tadi di atas kan sudah dijelaskan, innasyaitona lil insani lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata. Dia akan membisikkan segala sesuatu agar manusia senantiasa berbuat dosa. Ayah bunda ingat tak cerita kisah si Barsisa? Kisah Barsisa yang ahli ibadah selama 60 tahun. Akhirnya Barsisa yang ahli ibadah taat selama 60 tahun. Ujung-ujungnya dia minum khamar, lalu kemudian dia berzina, dan kemudian dia zinahi wanita yang dia bunuh, wanita yang dia zinahi, dan pada akhirnya dia kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu karena bisikan siapa? Bisikan setan. Maka setan membisikkan kepada saudara-saudara Nabi Yusuf, mencarikan solusi agar bisa Nabi Yusuf ini dibawa ke sumur. Makanya kadang-kadang ayah bunda dimuliakan Allah, manusia itu kalau untuk kejahatan jalan otaknya, tapi kadang-kadang manusia untuk kebaikan buntu otaknya. Ada tak orang seperti itu? Ada? Ada. Yang baik-baik dibuat sama pengurus masjid, banyak juga komentar dia. Ada tak orang yang tak suka dengan yang baik? Ada. Abu Lahab lah tu ayah bunda. Abu Lahab kalau untuk baik-baik dia buntu otaknya, tapi kalau untuk kejahatan dia lancar otaknya itu. Nah ayah bunda, pada akhirnya apa? Mereka mendatangi Nabi Yakub alaihi salam. Apa kata mereka? Lihat di ayat yang ke-12. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Ya, izinkan kami bawa adik kami yang ganteng, yang bujang, si Yusuf yang tampan tu ya, untuk pergi bermain-main, untuk pergi bersenang-senang. Janganlah dia di rumah terus ya. Kapan adik kita ini besar dewasanya nih ya, supaya dia bisa belajar bagaimana mengembala domba supaya kuat seperti kami ini ya. Itu kata saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub alaihi salam, minta izin. Lalu apakah diizinkan oleh Nabi Yakub alaihi salam? Apa kata Nabi Yakub? Ayat 13. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Sungguh aku akan sangat sedih kalau kalian pergi membawa si Yusuf, kata Nabi Yakub, dan aku khawatir nanti adik kalian itu bisa-bisa dimakan oleh serigala. Berat Nabi Yakub melepaskannya, tapi mereka minta izin kepada Nabi Yakub tidak sekali dua kali.
ketika mereka gagal langsung kepada Nabi Yakub, akhirnya mereka lewat jalur lain. Mereka datangi ibu-ibu mereka. Bilanglah sama ayah cuma supaya ayah mengizinkan kami untuk pergi membawa si Yusuf. Didatangi ibunya. Akhirnya ibunya mendatangi meminta. Itu jahatnya orang Yahudi, Pak. Saudara mereka sendiri mereka nak membunuhnya. Lalu kenapa tak jadi dibunuh di tengah jalan? Salah seorang saudara Nabi Yusuf berkata, Lavi kalau saya tak salah namanya, kalian ini apa-apaan? Tadi kan kita sepakat dia tak dibunuh tapi cuman dicampakkan ke dalam sumur. Lalu kau ni kenapa kau nak bunuh dia? Si Yahuda sudah tak tahan. Akhirnya dia benar-benar nak membunuh. Lalu apa kata saudara Nabi Yusuf? Kalau kau benar-benar nak bunuh dia, hadapi saya terlebih dahulu. Akhirnya tidak jadilah dibunuh Nabi Yusuf ketika itu. Maknanya apa? Sebanyak apapun penentang kebenaran, pembelanya akan selalu ada. Ayah bunda, kalau yakin yang kita perjuangkan adalah benar, runtuh pun langit jangan pernah goyah. Runtuh pun langit jangan pernah goyah. Kenapa? Akan selalu ada yang membela kita. Nabi Ibrahim di saat semua orang membencinya, dicampakkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Manusia tak ada yang membela. Tapi ada satu makhluk Allah yang membela yang sering dijelaskan oleh guru-guru kita, yaitu berupa seekor burung pipit. Ditanya burung pipit, ngapa pula kau buat tu wahai burung pipit? Emangnya ngaruh api yang sebesar itu, sementara yang engkau bawa cuman berapa tetes air cuman yang engkau bawa? Apa jawaban burung? Aku tahu apa yang aku bawa ini tak akan memadamkan api. Aku tahu apa yang aku bawa, air yang aku bawa ini tak akan memadamkan api. Tapi aku akan bersaksi di hadapan Allah, air ini nanti akan menjadi hujah. Aku berada di pihak Nabi Ibrahim, bukan berpihak pada Namrud. Jadi apa yang kita lakukan untuk Palestina hari ini, apa guna kalian memboikot produk Yahudi itu? Apa guna kalian tak belanja di produk-produk yang apa namanya, kerjasamanya orang-orang Yahudi itu? Kan itu kata sebagian orang untuk melemahkan kita agar tidak memboikot produk Yahudi. Bunda dimuliakan Allah, yang Allah pandang adalah usaha kita, bukan hasil dari usaha kita. Pada akhirnya apa? Singkat cerita, Nabi Yusuf tak jadi dibunuh, tapi sudah sangat menderita Nabi Yusuf. Diseret Nabi Yusuf menuju sumur, ayah bunda. Lalu Nabi Yusuf diikat. Dengan segenap daya yang tersisa, mereka memasukkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang masih kecil tentu takut melihat sumur yang dalam. Berusahalah dia untuk bertahan di bibir sumur. Dipijak kakinya oleh Yahuda, di tangannya oleh Yahuda. Akhirnya Nabi Yusuf jatuh ke dasar sumur. Singkat cerita, ayah bunda, kejahatan mereka apa di zaman Nabi Yusuf dan Nabi Yakub? Mereka berusaha untuk membunuh Nabi Yusuf. Yang kedua, dosa mereka yang begitu banyak kepada Nabi Yakub alaihi salam. Apa dosa mereka kepada Nabi Yakub? Mereka memisahkan Nabi Yakub dari Nabi Yusuf yang sangat dia sayang. Mereka berkali-kali berbohong kepada Nabi Yakub. Apa kebohongan mereka kepada Nabi Yakub? Kata mereka, "Ya, izinkan kami bawa Yusuf untuk pergi bersenang-senang." Betul mereka membawa Nabi Yusuf bersenang-senang? Tidak. Lalu kemudian ketika mereka pulang, ayah bunda, mereka menghadap waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka datang kepada menghadap Nabi Yakub di waktu malam dalam keadaan berlinang air mata. Air mata buaya. Ayah bunda, jangan percaya dengan air mata buaya. Dulu kan sempat ada hari nangis nasional di zaman SBY, BBM naik. Banyaklah kawan-kawan tuh yang nangis. Kenapa? BBM naik. Giliran partai dia yang menaikkan BBM, ada dia nangis? Orang beriman takkan jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak dua kali. Sekarang kita main jelas-jelas saja, Pak. Tidak ada basa-basi lagi. Kenapa? Karena mereka tidak pernah basa-basi kepada kita. Al-Quran menjelaskan, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kamu cinta kepada mereka, sementara mereka tak cinta kepada kita. Orang beriman hari ini banyak diam. Mohon maaf Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ketika orang baik diam, saya ulangi, ketika orang baik banyak yang diam, orang jahat yang akan bersuara. Saya ulangi,
Ketika orang baik diam, orang-orang jahat yang akan bersuara. Makanya jangan pernah berhenti menyampaikan kebaikan demi kebaikan. Sekalipun apa tantangannya tadi? Runtuh langit demi kita memperjuangkan kebaikan. Yakin kita itu baik, jangan pernah goyah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menangis menghadap Nabi Yakub. Apa kata mereka? Ya, tadi kami pergi bersenang-senang. Inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina. Tadi kami bersenang-senang dengan sekawat adik-adik kami. Lalu kemudian tiba-tiba sangat senangnya kami bermain. Lalu kami tinggalkan Yusuf dekat perbekalan kami, dekat baju-baju kami. Tiba-tiba datang serigala. Lalu serigala memakan adik kami Yusuf tu ya. Kalau ayah tak percaya, ayat yang ke-18 menjelaskan, waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka datang kepada Nabi Yakub dengan membawa baju Nabi Yusuf yang telah dilumurinya dengan darah. Tadi kita tanya ayah bunda, betul mereka pergi bersenang-senang dengan Nabi Yusuf? Enggak, mereka bohong. Betul mereka meninggalkan Nabi Yusuf di dekat baju-baju mereka? Enggak. Nabi Yusuf bukan ditinggalkan di dekat baju mereka, tapi Nabi Yusuf justru dicampakkannya ke dalam sumur. Lalu mereka mengatakan, ini baju Yusuf nih ya, ini yang merah nih darah Yusuf. Ayah bunda, betul itu darah Nabi Yusuf? Enggak. Terus darah apa? Mereka ini kan pengembala domba. Diambilnya satu domba yang kecil, lalu disembelihnya, darahnya disiramkan di baju Nabi Yusuf alaihi salam. Domba yang tak bersalah pun jadi korban orang-orang Yahudi. Nah, itulah Yahudi, Pak. Mereka akan mengorbankan apa saja untuk mewujudkan tujuan dan keinginan mereka. Makanya ramai di media sosial tuh. Mereka hari ini telah mengucurkan dana. Kalau dua minggu yang lalu saya baca, sudah 1,7 juta US dollar untuk membayar para buzzer supaya opini pandangan orang itu berubah. Yang jahat itu bukannya Israel tapi Palestina. Yang jahat itu bukannya Israel tapi Hamas. Kan ini terus yang dikobar-kobarkan mereka. Bahkan para buzzer itu ayah bunda di media saya baca gajinya sampai 75 juta. Duit mereka banyak. Begitulah mereka. Nah, mereka ingin membunuh Nabi Yusuf dan dosa yang tak tanggung-tanggung kepada Nabi Yakub sampai Nabi Yakub itu buta karena bersedih. Saya cukupkan di zaman Nabi Yakub dan di zaman Nabi Yusuf kejahatan mereka. Kejahatan mereka kedua bisa dilihat di mana? Di zaman Nabi Musa alaihi salam. Apa kejahatannya? Seperti apa makar mereka? Ayah bunda, di Mesir Bani Israel ini kan dibenci oleh orang Kipti, Fir'aun. Akhirnya apa? Fir'aun banyak membantai bayi-bayi Bani Israel. Ayah bunda yang dimuliakan Allah. Itulah ayat yang mengatakan yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka sembelih bayi laki-lakimu kemudian mereka biarkan anak perempuanmu. Fir'aun itu kejam ayah bunda. Tapi sekejam-kejamnya Fir'aun lebih jahat lagi orang Israel. Nah ayah bunda, semua yang mereka wasilah yang mereka miliki, mereka akan manfaatkan untuk menghabisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi di awal sempat kita sebutkan satu surat Al-Baqarah ayat 61. Kenapa Allah hinakan, kenapa Allah murkai orang Yahudi? Karena mereka kufur dan karena mereka telah banyak membunuh para nabi. Sehingga ayah bunda, kalaulah nabi saja mereka tak segan-segan untuk membunuhnya, apalagi saudara-saudara kita yang hari ini ada di Palestina. Sudah hampir 18.000 nyawa saudara kita yang hilang di Palestina. Rumah yang hancur lebih dari 25.000 rumah yang hancur, 150.000 rumah yang hancur. Sementara yang luka-luka lebih dari 25.000. Dan itu mereka diambang mati syahid. Kenapa? Lukanya berat-berat. Patah-patah, terhimpit bangunan-bangunan yang besar. Lalu hari ini ayah bunda, apakah kita hanya akan bercerita Palestina negeri yang diberkahi sejarah kejahatan orang-orang Yahudi? Tidak. Apa yang harus kita lakukan ayah bunda? Tolonglah mereka. Tolong mereka. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara kata Nabi. Maka ayah bunda, iman kita
Iman kita akan menjadi taruhan ketika kita tidak peduli dengan Palestina. Nabi katakan, seorang muslim bagaikan satu tubuh. Apabila satu tubuhnya sakit, yang lainnya juga merasakan sakit. Kalau hari ini kita tidak merasakan pedihnya luka, derita saudara-saudara kita yang ada di Palestina, keislaman kita dipertanyakan, keislaman kita dipertaruhkan. Maka tak ada yang bisa kita lakukan kecuali tolong Palestina. Bagaimana cara kita menolong Palestina? Masing-masing kita punya cara tersendiri. Kemarin saya dibuat acara dengan ada acara konser musik peduli Palestina. Izin saya tambah 2 menit ayah bunda paling lama. Saya katakan kepada abang-abang musisi itu, apa kata saya? Abang, kita punya cara masing-masing untuk menolong Palestina. Saya mungkin lebih banyak dari mimbar ke mimbar, saya bilang. Abang dari mana? Abang dari panggung ke panggung. Perjuangkan Palestina. Yang punya kuasa, tolong Palestina dengan kekuasaan. Yang punya harta, bantu dengan harta. Ini terlebih nih ayah bunda, Desember, Januari, Februari itu puncak musim dingin. Dinginnya luar biasa. Mereka butuh makan dan minum hari ini. Kirimkan harta-harta terbaik kita untuk Palestina. Kalau harta tak punya, apa yang bisa kita buat? Dengan media, yang punya media, nih media kita ada, suarakan kebebasan Palestina. Kalau media pun tak ada, ayah bunda, boykot produk-produk mereka seperti yang kita katakan tadi. Apapun produk mereka, makanya saya turunkan ini. Ini produknya Yahudi dan konco-konco areknya. Tolong besok jangan lagi ditampilkan ini ayah bunda. Mohon maaf. Memang kita tahu, tapi setidaknya kita seperti burung pipit tadi ayah bunda dimuliakan Allah. Kalau tak kita yang memboikot, siapa lagi? Kenapa? Karena kita juga diboikot, Pak. Mereka memboikot kita. Bantuan demi bantuan, mulus masuknya ke Palestina. Mulus, enggak ayah bunda. Bahkan jangankan makanan, obat-obatan pun sulit masuknya ke Palestina. Wajar anak-anak bayi prematur hari ini kurus kering kerontang. Banyak ibu-ibu yang mati. Kenapa? Kekurangan obat-obatan. Boikot semua produk mereka. Bisa insyaallah ya bunda. Jadi tidak ada lagi kita umat Islam yang membeli produk mereka. Kita makan produk mereka berarti kita telah mencabik-cabik daging anak-anak kita di Palestina. Kita minum produk mereka berarti kita telah menghisap darah anak-anak kita yang ada di Palestina. Beli lagi produk mereka, mobil mereka, handphone mereka, berarti kita telah menyumbangkan peluru, rudal, bom yang nanti akan ditembakkan untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Boikot mereka. Siap Pak Ustadz, kami akan memboikot. Tiba-tiba ada informasi KFC diskon 10%. Bondong-bondong sampai ngantri di KFC. La ilaha illallah. Mohon maaf ayah bunda, itu belum dajjal lagi tuh Pak. Itu baru KFC saja, itu iman orang sudah dipertanyakan. Apalagi besok dajjal. Dajjal itu ayah bunda dimuliakan Allah, yang mati bisa dia buat hidup. Dajjal itu ayah bunda, orang yang sakit bisa dia buat sehat. Yang hujan bisa dia buat langsung panas berhenti. Itulah hebatnya Dajjal. Kalaulah dengan KFC saja iman orang hari ini begitu lunaknya, apalagi nanti berjumpa dengan Dajjal. Mudah-mudahan jangan pernah kita berada di zamannya Dajjal nanti ayah bunda. Amin ya rabbal alamin. Terakhir dengan apa? Dengan kekuatan doa demi doa. Ayah bunda mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga kemerdekaan Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan Allah beri kita kemampuan untuk membantu mereka. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.